Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hulu akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Enning, dari SD Negeri 003 Rambak sebagai supervisor. Saya Yusnaini Tanjung dari SMA Negeri 1 Rambah sebagai coach. Saya Zulfahmi Ahmad dari SMK Negeri 2 Rambah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya Bu. Bu Yus, sebelum kita mulai, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching ibu dengan coachingnya nanti ya. Ya Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Boleh. Oke Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai dengan ahli tirta atau belum? Nah, kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ya Bu, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh. Terima kasih ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti? Oh, baik Bu. Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, tapi dari yang ketiga kompetensi itu, yang saya spesifiknya nanti adalah untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu ya. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya. Oke Bu. Nah, 3 kompetensi inti mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Oh, nanti yang lebih spesifiknya mungkin dari yang ketiga kompetensi itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini nanti oh baik ya. Berarti ada kompetensi yang Ibu kembangkan ya. Mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, kira-kira ya Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya yang diinginkan itu apa ya Bu ya?
Untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching saya nanti itu adalah saya ingin coaching saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian dia akan mengutarakan langkah-langkah yang akan dilakukannya mengatasi permasalahan yang akan dihadapinya nanti. Oh, baik. Itu bagus sekali ya Bu ya. Berarti Bu, indikator ketercapaiannya pada saat coaching, psikolog itu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching Iya Bu. dengan sebaik-baiknya ya Bu. Iya. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya. Nah, silakan Ibu melakukan proses coachingnya Bu ya. Iya. Semoga berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yus, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Waalaikumsalam Pak Jul, nggak apa-apa, santai aja Pak Jul. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Dan gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya sudah lama ya Pak ya kita nggak bincang-bincang. Ya. Ada yang bisa saya bantu Pak Jul? Ya jadi apa namanya Bu, kedatangan saya ke sini, saya rencana mau diskusi sama Ibu, bertukar pikiran lah terkait masalah yang saya hadapi sama Ibu. Ya. Saya yakin nanti Ibu bisa membantu saya gitu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan nanti dari obrolan yang kita lakukan sekarang ini? Ya harapan saya nanti Ibu bisa membantu saya untuk menemukan langkah-langkah pemecahan masalah saya, menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Masalah Bapak itu sebenarnya apa ya, kalau boleh tahu? Jadi saya ceritakan Bu ya. Ya. Jadi pertama, saya merasa kok di semester ini anak-anak itu kok rasanya kurang antusias dengan pembelajaran saya. Itu berbeda dengan semester sebelumnya, ya. Mereka anak-anak ini kayaknya kurang semangat, ya, tidak aktif dalam belajar gitu. Jadi saya bingung juga ada apa permasalahan sebenarnya, apa yang salah sama saya gitu ya. Jadi gimana lah seharusnya saya buat pembelajaran saya ini nantinya. Jadi supaya anak-anak murid saya ini bisa lebih senang gitu ya, bisa aktif itu belajar sama saya gitu. Berarti anak-anak Bapak itu sekarang itu tidak antusias dalam pembelajaran Bapak, tidak aktif dengan mendengarkan Bapak atau apa yang Bapak minta itu tidak mereka respon dengan baik ya Pak ya. Oke, kalau begitu boleh tahu di pembelajaran Bapak itu menurut Bapak kira-kira apa yang mereka tidak aktifnya atau tidak antusiasnya dalam pembelajaran Bapak atau hambatannya apa kira-kira? Ya, jadi mungkin apa karena mereka tidak suka dengan pelajaran saya Bu ya. Cara saya ngajar atau bagaimana ya. Tidak suka ya Pak. Boleh tahu nih apa yang metode pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini? Metode yang saya gunakan ya metode ceramah Bu ya. Jadi saya pertama saya catat materinya di papan tulis ya. Kemudian saya suruh anak itu menyalin kembali di bukunya ya. Kemudian setelah itu saya adakan sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Disitulah nanti sesi tanya jawab ini kadang mereka cuma ada yang nanya satu orang gitu. Paling banyak kadang 2 orang gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan saya. Kemudian setelah itu saya kasih tugas, anak itu tidak bisa jawab gitu. Jadi mereka tidak mau tanya, tapi rupanya mereka tidak paham ya. Itulah metode yang saya gunakan. Ini Bapak metodenya itu hanya ceramah, terus Bapak nulis di papan tulis ya, terus bertanya. Ternyata mereka tuh apa yang Bapak sampaikan itu tidak terekam sama mereka, sehingga apa yang Bapak tugaskan tidak terlaksana dengan baik. Oke. Kalau boleh tahu juga nih medianya apa yang Bapak lakukan?
Kalau untuk media pembelajaran, saya selama ini hanya menggunakan buku paket, medisi dana sekolah ya. Oke, berarti hanya buku paket ya Pak. Iya. Kira-kira nih, kalau seandainya Bapak mau ingin berubah lagi, apakah perlu dilakukan perubahan terhadap metode atau media pembelajaran Bapak? Saya sudah pernah coba sih Bu, metode ya, itu metode diskusi gitu. Cuman saya rasa dampaknya tidak signifikan, lebih kurang sama aja kayak ceramah gitu. Oke, berarti untuk metodenya diskusi sudah pernah Bapak lakukan. Ya. Nah, bagaimana dengan medianya Pak? Kalau media, saya selama ini belum pernah sih, baru menggunakan buku paket aja. Oke, berarti Bapak kedepannya nih kira-kira mau nggak memperbaiki media yang akan Bapak terapkan lagi? Ya mau Bu ya. Nah, apa kira-kira media yang bisa Bapak lakukan? Ya itu apa ya? Jadi Selain buku paket mungkin saya pernah terpikir sih menggunakan fokus gitu ya. Saya tambah sarananya ya. Saya menggunakan fokus, nanti di fokus itu saya tampilkan video-video, gambar-gambar gitu, sehingga anak itu tertarik gitu sama pembelajaran yang saya lakukan. Oke, berarti Bapak sudah mendapatkan media baru ya Pak ya, selain buku paket, yaitu menggunakan Infokus untuk media menayangkan video, gambar-gambar untuk berpoin. Sangat bagus itu Pak, sehingga nanti anak-anak lebih tertarik lagi dengan pembelajaran Bapak. Ada nggak kira-kira sehingga anak-anak itu tidak bosan, yang bisa membuat mereka tuh bersemangat begitu selain media tadi? Ya saya rencana memasukkan game sih di pembelajaran. Oke, bagus, itu bagus sekali Pak, biar anak-anak tidak bosan, tidak jenuh dalam pembelajaran. Bapak boleh buat games atau permainan. Menurut Bapak bagaimana nih kalau mereka tidak aktif? Nah, kedepannya apakah akan Bapak lakukan secepatnya atau tidak? Ya, Atau hanya seperti itu sesegera saja? mungkin Bu, insya Allah akan saya lakukan. Jadi biar anak-anak saya itu lebih semangat lagi gitu, lebih aktif dalam pembelajaran saya. Dan juga saya akan gunakan metode yang seperti yang saya sampaikan tadi, lebih bervariasi ya, lebih aktif. Bisa dengan menggunakan proyektor, kemudian saya tampilkan video, gambar-gambar ya. Kemudian juga nanti di awal pembelajaran atau di kegiatan inti pembelajaran itu nanti saya selipkan permainan ya, sehingga anak itu merasa terikat ya dengan pembelajaran yang saya lakukan itu. Bagus sekali itu Pak, berarti Bapak bisa menggunakan hal yang Bapak sudah bilang tadi untuk menjadi proses. Gimana Bu Is kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu perasaan Ibu telah menonton coaching tadi? Merasa lega dan sudah terlaksana Bu coachingnya. Oh iya baik Bu ya. Berarti si coaching Ibu tuh sudah bisa menemukan masalah Bu ya. Baik Bu ya. Nah tadi saya tuh sudah mendengar dan mengamati proses percakapan Ibu dengan Pak Zul ya. Iya Bu. Berdasarkan proses coachingnya ada beberapa catatan yang sudah saya catat ya dari proses tadi. Nah dari catatan ini saya mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih Bu ya. Iya Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Nah yang keduanya, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya Bu ya. Yang saya sudah lakukan pada saat coaching tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, kompetensi intinya yang saya lakukan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Ibu ya. Bagus sekali Bu. Ya, dari yang sudah Ibu sampaikan ini sama dengan catatan yang ada pada saya, yaitu sudah menerapkan prinsip coaching, prinsip kemitraan. Terbukti Ibu tadi saat mengobrol dengan coaching, ngobrolnya merasa setara ya, tidak ada perbedaan, sama. Ibu dan Ibu juga sudah melakukan proses kreatif. Nah, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seseorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi coaching. Iya. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, untuk memaksimalkan potensi seorang coaching, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang ada di pra observasi tadi. Baik sekali ya Bu ya. Yaitu ada yang pertama ya, mendengarkan aktif ya Bu ya. Tadi ada yang saya tulis dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang saya catat tadi, sudah terlaksana, dan paling penting dari proses tadi saya juga sudah mencatat ya Bu ya, bahwa Ibu itu sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta. Ya, mungkin Ibu sudah mengerti Alur Tirta. Nah, di mana Ibu tadi memulai dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, ya, rencana dan tanggung jawab, ya. Alhamdulillah. Nah, secara umum dari catatan saya nih ya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya dengan sangat baik. Luar biasa Ibu Yus. Terima kasih banyak Bu. Pertanyaan terakhir nih ya. Kalau masih ada waktunya Bu ya. Nah, Silakan Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, dari proses coaching tadi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu. Oke. Ya Bu ya. Yang mana tadi coach saya masih merasa terlihat tadi agak sedikit unek sebenarnya, tapi saya tidak melakukan teknik stop. Nah, jadi lebih agar dia tuh bisa merefleksikan dalam mengumpulkan permasalahannya. Oh, teknik stop ya Bu ya. Iya. Bagus Bu ya. Baik Bu ya. Jadi kehadiran penuh atau presensi menjadi harapan Ibu ya, untuk lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa, nah, semoga teknik ini juga bisa Ibu kembangkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi juga yang lainnya. Nah, agar semakin tajam. Ya Bu. Nah, ketika memberikan pelayanan coaching, Ya Bu, kepada mitranya atau coachingnya, sehingga proses ini tidak menjadi bekal ya bagi Ibu, dan juga ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dari paradigma coaching. iya Bu, iya. Terutama dalam memberikan pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya. Sehingga tirta ini bisa kita laksanakan terus. Terima kasih.
Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Nah, semoga ini dapat memberikan dampak yang paling bagus untuk kedepannya bagi saya dan bagi Ibu juga yang juga ya. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih. Diskusinya. Terima kasih. Baik Bu ya, sekali terima kasih Bu Yos ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman tuh bilang aja kalau